Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, khususnya masyarakat Kota Bogor, ya kan? Perkenalkan, saya Sugeng Anto dari komunitas Bos Indonesia, penggiat Germas Sejahtera, Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017. Kemudian saya juga penggiat kesadaran politik masyarakat Indonesia, Garuda Politik Indonesia, dan websitenya garudapolitik.com. Oke Bapak sekalian, video ini saya akan berikan edukasi tentang program menuju Pileg 2024 Kota Bogor, kolaborasi win-win solution, menang untung, kalah untung. Nah, ini menarik Bapak sekalian, menang untung, kalah untung Bapak sekalian. Dalam Pileg, pilihan legislatif tentu ada resiko. Jadi kalau kita ikut konsesan calon legislatif tentu ada resiko. Resiko menang, resiko kalah. Tentu kita harus punya siap menang, siap kalah ya. Siap kalah bukan arti kita mau kalah, tidak. Jadi kita punya mental harus fair ya, dalam demokrasi kan harus ada kalah ada menang, dan kita harus siap untuk itu. Tapi sekalian, kita baca dari filosofi orang Jepang. Orang Jepang tuh kalau mau perang tuh mentalnya berani mati. Nah, tapi faktanya musuhnya yang mati. Nah, ini menarik sekalian. Berani mati, faktanya musuhnya yang mati. Dia berani mati bukan artinya dia mau pasrah mau mati. Oh, bukan. Karena dia siap mati, maka segala upaya, segala ilmu, kekuatan, ya kan, teknik, gimana dia bisa menang. Nah, jadi kita siap kalah itu bukan arti kita mau kalah, tidak ya. Jadi kita dengan upaya gimana dia kalah dan kita menang. Nah, ini kalau kita bicara menang untung kalah untung, nanti akan detailnya nanti akan kita bicarakan di edukasi berikutnya. Oke, tulisan. Jadi lanjut. Kalau kita bicara pemerintah Kota Bogor, ya kan, Kota Bogor tentu kita bicara 6 kecamatan, 68 kelurahan, 780 RW dan 3.479 RT, dan dengan penduduk kurang lebih 1.048.610 jiwa ya, data 2019. Jadi cukup banyak juga, padat juga nih Kota Bogor ya. Lanjut. Nah, ketika bicara DPRD Kota Bogor, sekarang 50 kursi ya, yang 2014 45 kursi, jadi penduduknya udah cukup besar. Nah, dengan APBD 2,3 triliun, ya kan, 2019, ya, luar biasa ya. 5 dapil ya di dalam daerah pilihan DPRD Kota Bogor. Lanjut. Dasar hukum pileg, nggak bisa lihat. Ketika kita bicara pilihan legislatif, tentu dasar hukumnya adalah undang-undang. Pileg 2019 dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kurang lebih ada 5 poin. Ya, sistem pemilu proporsional terbuka, ambang batas pencalonan presiden 20-25%, ambang batas parlemen 4%, metode konvensi suara senlek murni, alokasi kursi per dapil 3-10 kursi. Ini adalah poin dari Pileg 2019 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Lanjut. Nah, kenapa kita harus peduli politik? Ini menarik Bapak sekalian. Kenapa kita harus peduli politik? Kan ini seorang tokoh nasional Turki, Mehmet Erbakan, dia seorang insinyur, seorang akademisi, ya kan? Dia seangkatan Pak Habibie waktu kuliahnya di Jerman, ya. Nah, dia punya jargon, orang Islam yang tidak peduli politik akan dipilih oleh politikus yang tidak peduli pada Islam. Nah, padahal Turki 98% Muslim, persentasenya lebih besar dibanding Indonesia yang 86%. Kenapa dia bilang begitu, Mehmet Erbakan? Karena apa? Turki adalah negara sekuler, memisahkan antara agama dan kekuasaan. Sama kalau kita ke lapangan, kadang kita ketemu beberapa tokoh agama, ada ustadz, aduh Pak Sugeng jangan ngomong politik lah, politik itu kejam, politik itu kotor sebagainya. Saya kira belum paham aja. Makanya kadang kita edukasi dengan sedikit guyonan, bahwa karena untuk edukasi kan ke lapangan kan tidak harus dengan cara-cara yang harus dengan cara yang soft ya kan gitu. Pak Ustadz, dalam Islam jangankan urusan pemerintahan, urusan politik, urusan perdagangan, urusan niaga, kencing aja di Islam tuh ada adab, ada aturannya. Nah, jadi kalau kita di Islam tentu kita harus kafah, kita nggak boleh sepotong-potong. Makanya dari sekarang kita harus mulai peduli dengan politik. Ya, jadi mari ya. Pertanyaannya, kalau kita tukang marbot masjid itu boleh nggak dibayar oleh negara lewat APBD atau BUMN? Ya boleh aja ketika legislatifnya ketok palu. Ketika yang duduk di atas dewan adalah orang yang ngerti, ya kan, konstituen atau masyarakat. Ya, lanjut. Bicara legislatif, Bapak Ibu sekalian, legislatif adalah lembaga kekuasaan. Sekali lagi, legislatif adalah lembaga kekuasaan, bukan lembaga sosial ya. Bagian dari trias politika. Indonesia menganut trias politika, jadi politik itu dibagi
tiga. Jadi kekuasaan itu dibagi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif Indonesia MPR, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Dengan fungsi legislatif membuat regulasi, undang-undang atau perda, penganggaran, budgeting, dan kontrol atau pengawasan. Jadi inilah fungsi luar biasa legislatif. Bagian dari tiga kekuasaan ya. Kekuasaan itu dibagi tiga, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lanjut. Hal-hal penting dalam pileg kepolisian kurang lebih ada 8. Pertama, undang-undang pemilu selalu berubah setiap 5 tahun. Untuk itu kita harus pahami karena menentukan strategi di lapangan. Nah ini, pileg banyak kursi, banyak caleg. Ini menarik, bukan? Banyak kursi, banyak caleg. Beda dengan pilkada, satu kursi, banyak calon. Kalau ini banyak kursi, banyak calon. Nah, artinya apa? Ketika dalam satu daerah pilihan ada 10 kursi, kita tidak harus nomor 1 ya. Bahkan kita 90% orang tidak suka dengan partai kita, dan kitanya aja kita masih punya kursi. Ini tidak ada dalam pileg. Karena kita tidak harus nomor urut 1. Nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masih dapat kursi. Menarik. 98% lebih kursi legislatif, kursi adalah jamaah. Nah ini. Ketika harga satu kursi itu 20.000, jarang sekali secara individu mencoblos itu 20.000. Rata-rata 10.000 plus minusnya, ya kan, sisanya berarti apa? Sisa suara caleg lain dan partai. Berarti kan kursi gotong royong. Jadi teman-teman yang duduk di dewan ini harus menyadari ya, ini kursinya kursi gotong royong ya, bukan. Makanya harus peduli juga dengan caleg yang lain ya. Oke, keempat. Ada caleg terpilih dan tidak terpilih. Makanya ada kesepakatan win-win. Oke. Pileg berdasarkan dapil ya. Saya kira ini dengan patokan utama jumlah penduduk. Kemudian pasca reformasi pileg menganut sistem terbuka. Jadi pasca reformasi, jadi undang-undang kita ini udah amandemen 4 kali ya, tahun 99, 2000, 2001, 2002. Salah satu adalah sistem politik kita terbuka. Nah, ini ya kan? Dalam pileg satu orang satu suara, one man one vote. Ini suara Pak Presiden dengan suara tukang beca sama, suara petani, suara bos tani sama, ya kan? Nah, pileg pasca reformasi banyak muncul caleg baru ini jadi dinamis. Oke, misalnya inilah hal-hal yang penting dalam pileg. Bicara hasil pileg Kota Bogor, kurang lebih ada 11 partai politik yang punya kursi ya. Tertinggi adalah PKS 10 kursi, disusul Gerindra 8, PDI 8, Golkar 5, P3 5, Demokrat 5, PKB 3, PAN 3, Nasdem 1, Hanura 1, dan Bulan Bintang 1. Luar biasa ya. Sangat dinamis ya, dari partai besar sampai kecil ada. Berarti masyarakat Kota Bogor ini sangat terbuka ya. Oke. Bicara catatan penting dalam pileg Kota Bogor 2019 adalah 50% anggota legislatif wajah baru. Nah, ini menarik. Jadi 50% anggota legislatif wajah baru, artinya tidak mudah bagi petahana untuk duduk kembali. Ya kan, jadi sangat dinamis ya. Jadi memberi peluang kepada yang muda-muda, kepada masyarakat yang ingin perubahan dan ingin duduk di dewan adalah peluangnya cukup besar. Harga satu kursi 10.000. Jadi pengertian harga satu kursi adalah DPT, ya kan? Kurang lebih 718.700 kalikan jumlah kehadiran kurang lebih 72% dibagi jumlah kursi. Ya kurang lebih 10.000. Nah, perolehan suara individu tertinggi duduk di kursi legislatif adalah 7.448. Jadi menuju 10.000 berarti ada suara caleg lain dan suara partai. Apalagi ini 1.328 punya kursi. Jadi menuju 10.000-nya tentu suara partai dan caleg lain. Inilah saya katakan kita harus kursi jamaah tadi, bahwa duduk di legislatif itu kan banyak kan kursi jamaah kan. Artinya dia nggak bisa sendiri duduk di situ. Oke. Jumlah kursi naik ya dari 2014 yang 45 jadi 50. Nah, Partai Hanura dan PBB dapat satu kursi walaupun tidak lolos parlemen legislatif. Jadi PT ini berlaku kan hanya untuk DPR RI saja. Ini menarik. Jadi sangat dinamis ya untuk pileg Kota Bogor. Nah, menuju pileg Kota Bogor 2024 ya kan, kalau undang-undang masih digodok. Yang jelas nanti sebagai informasi Pilpres sama pileg ya kan akan dipisah ya kan, seperti pengalaman 2019 kan agak sedikit kacau juga. Nah, kurang lebih seperti ini Saudara Bapak Ibu sekalian. Sistem 2024 sistem terbuka, kemudian jumlah kursi 50 kursi ya untuk Kota Bogor ya, dapil 5, sistem one man one vote. Caleg baru ikut berpartisipasi, masyarakat kita heterogen, karena heterogen maka status ekonomi menengah ke atas nih harus ada strategi khusus. Nah, persaingan semakin ketat, strategi 5M harus lebih awal dan terukur. Nah, nanti kita banyak ngomong 3M. 3M itu apa Bapak sekalian? Di dalam politik ada kenal 3M. M pertama adalah mapping. Jadi mapping itu mapping tempat, lokasi, suara dan sebagainya. M kedua adalah monitoring atau maintenance. M ketiga adalah mobilizing. Yaitu gimana mengkonversi yang dimonitor itu menjadi dimobilisasi menjadi suara. Jadi 3M. Jadi kita bicara nanti detail tentang 3M. Lanjut.
Kalau kita bicara target pileg tentu suara, bukan masa. Kalau masa datang di alun-alun mendatangkan artis ibu kota, orang suruh pilih A, pilih B, ya pasti akan ngomong. Tapi bukan itu ya. Karena suara ini tentu siapa pemilih kita, apa kebutuhan pemilih kita harus kita pakai. Nah, hukum yang kita pakai adalah hukum memberi dan menerima. Jadi jangan pernah berharap menerima kalau belum pernah memberi. Jadi ini hukum malam ya, memberi dan menerima. Lanjut. Nah, dipilih. Sebelum dipilih ada 4 tahapan Bapak Ibu. Ada dikenal, diterima, disenangi, dipercaya, dipilih. Jadi tidak tiba-tiba dikenal langsung dipilih, tidak. Banyak spanduk, banyak brosur di mana-mana belum tentu dipilih. Kalau lawan politik kita sudah masuk tahap diterima, disenangi, ya kita dikenal saja nggak cukup. Tapi kalau lawan politik kita nggak ngapa-ngapain, mungkin dikenal bisa langsung dipilih, ya kan? Bapak Ibu, kalau bicara 4D ini cukup menarik ya. Nanti ada edukasi detailnya, tahapan-tahapan ini menarik karena ini salah satu kunci gimana kita untuk dipilih. Lanjut. Nah, karakter pemilih. Kenapa orang memilih Bapak sekalian? Ternyata 35% yang terdiri dari 7% karena potensi saudara golongan organisasi usaha ini totalnya 35% itu karena faktor tadi ya. Cuma 35. Nah, 65% faktor memilih karena balas budi. Balas budi ada 2 yaitu disebut dengan balas budi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yang disebut dengan serangan fajar yang pagi-pagi ngasih duit dan sebagainya itu 50.000 ditimpa yang 100.000 makanya kalah. Yang gambling ya. Nah, dan jangka panjang. Nah, nanti kita yang bicarakan tentu yang jangka panjang, yang terencana dan terukur, ya kan? Oke, Bapak sekalian, sebagai inspirasi ya, ada tokoh yang dulu nyalon dari DPR RI dari Jabar 6, Kota Depok, Kota Bekasi. Dia adalah seorang dari segi agama non-muslim, tapi menang di kantong-kantong muslim. Nah, ini menarik ya. Dia tahun 2009 jadi, 2014 jadi dan 2019 jadi tiga kali berturut-turut. Siapa beliau? Ya betul, Bapak Syukur Nababan. Nah ini salah satu menggunakan strategi balas budi yang jangka panjang. Jadi bukan tiba-tiba muncul ya. Jadi lewat ilmu. Oke lanjut. Nah estimasi operasional pileg. Jadi ini operasinya bukan uang disebar, bukan. Kan di lapangan juga perlu operasional juga tim dan sebagainya ya. Kurang lebih 300 juta untuk DPR Kabupaten Kota, 1,5 M untuk DPR Provinsi dan 3 M untuk DPR RI atau DPD RI. Nah ini tapi ini yang bukan kita ini yang kita lakukan. Nanti kita program win-win solution bukan di sini. Nanti kita adalah program yang tentu dengan low cost atau biaya rendah ya, dengan konsep kolaborasi win-win solution. Oke lanjut. Nah budget pemenangan pileg itu budgetnya kurang lebih seperti ini ya. Nah yang terbesar adalah 50% adalah spanduk kartu nama pertemuan operasional tim sukses 50%. Berikutnya yang kedua adalah 20%-nya adalah program doktrinisasi dan penguncian suara. Karena kalau kita udah dikenal, diterima, dicintai tapi nggak dikunci suara, maka suara akan lepas. Nah ini tahapan-tahapan ini harus dikuasai ya. Jadi penting nih Bapak sekalian. Jadi nggak cukup cuma kadang-kadang bahwa saya udah lakukan mati-matian, ternyata baru tahap 1. Ini kan tahap-tahapannya kan tadi kan ada 5 tahap yang harus diikutin. Lanjut. Nah terbesar di dalam pemenangan pileg adalah operasional ya kan. Operasional tim penggerak suara. Nah solusinya gimana? Nah politik dan bisnis. Politik dan bisnis adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan seperti angka dan gambar di mata uang ya. Maka kita punya menang untung kalah untung, bukan menang untung kalah buntung ya. Menang untung kalah untung, bukan menang untung kalah buntung. Oke lanjut. Manajemen risiko. Kita yang dipakai adalah manajemen risiko. Bapak sekalian, apabila kita bekerja dengan memperhitungkan risiko, maka risiko tidak jadi masalah lagi. Nah program menang untung kalah untung didasarkan karena adanya kita resiko. Resiko dalam pileg adalah kalah. Gimana kita kalah aja masih untung. Ini menarik ya. Bapak sekalian, sebagai inspirasi di dunia ini ada sebuah bisnis yang lahir karena resiko. Bisnisnya besar, punya klub bola, lapangan bola dan sebagainya. Dia besar karena adanya resiko. Apa Bapak sekalian bisnis yang lahir karena resiko? Iya betul. Asuransi, insurans ya. Asuransi. Jadi karena adanya resiko kecelakaan, ya kan? Ya kan resiko resiko kecelakaan, resiko kematian, resiko kebakaran. Nah, ini menarik, ya kan? Jadi resiko lahir karena resiko adalah insurans. Nah, sama sekali lagi program menang untung kalah untung adalah karena resiko karena pileg tadi kalah. Makanya gimana kita tetap untung. Menarik usahanya ya. Menang untung, kalah untung. Nah, kolaborasi Bos Indonesia dan Germas Sejahtera. Jadi win-win solution. Bapak sekalian ini menarik ya. Kolaborasi win-win solution. Nah kan, Bapak sekalian perlu ketahui bahwa di dalam politik nasional dipengaruhi 5 M. M pertama adalah organisasi massa, M kedua media massa, M ketiga mahasiswa, M keempat militer, M kelima adalah money atau pengusaha. Jadi kalau ada istilah 9 naga dan sebagainya betul juga karena pengusaha mempengaruhi juga politik nasional. Sekali lagi politik nasional dipengaruhi oleh 5 M.
M pertama adalah organisasi massa, M kedua adalah media massa, M ketiga adalah mahasiswa, M keempat militer dalam kondisi darurat karena militer adalah menguasai negara. Kemudian M keempat, 5 adalah money atau pengusaha. Nah, kita runutannya seperti itu. Nah, konsep dasar kolaborasi win-win solution. Pemilihan legislatif pileg punya relasi dengan pedagang niaga jasa. Sales, terapis, tenaga kesehatan, tenaga pemasaran, lapangan mitra bisnis dalam aktivitas setiap hari mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang ditawarkan. Sama-sama mempengaruhi orang ya. Energi biaya yang dikeluarkan dengan adanya tambahan promosi calon legislatif tanpa sama. Ini menarik buat kalian. Jadi kalau kita tinggal di Bogor, kita punya bisnis ke Jakarta, setiap hari Bogor Jakarta karena ada urusan bisnis. Suatu saat ada orang numpang, pas saya numpang dari Bogor ke Jakarta, kira-kira bensin yang dikeluarkan sama nggak? Ya sama aja. Tapi ketika kita ke Bogor ke Jakarta hanya punya urusan tersendiri ke Jakarta, ya tentu biayanya juga besar, ya kan, itulah nanti ya. Nah, mempengaruhi orang lain dengan dasar trust 4D tadi, mempengaruhi orang tanpa dibaca oleh lawan, no money politik. Tanpa dibaca lawan ya betul, karena kita kan kalau pakai baju caleg AB kan ketahuan, kalau ini kan enggak, ya kan soft ya. Nah, oke lanjut. Nah, kolaborasi BOS Indonesia dan Germas Sejahtera Pak sekalian. Nah, ini menarik, ya kan? Nah, BOS Indonesia adalah apa? Komunitas pebisnis online dan offline, ya kan? Yang didukung oleh lembaga kursus dan pelatihan Sugeng Sejahtera, KPP, Sibu Akademi, Sorot Nasional, dan sebagainya. Nah, dengan tagline sebagai wadah, ya kan, edukasi dan praktek. Jadi kita sebagai solusi edukasi dan praktek. Jadi tidak hanya teori tapi kita juga praktek. Yang bersifat inklusif. Jadi BOS Indonesia bersifat inklusif, bukan eksklusif. Ya kan, bidangnya aja 10 bidang bisnis BOS. Inklusif itu jadi semua stakeholder boleh masuk, ya kan. Kalau eksklusif kan menyendiri ya, inklusif, ya kan. Nah, nanti kolaborasi dengan Germas Sejahtera, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, ya kan, sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017. Sehat itu di dalam konteks kesehatan menurut WHO dan undang-undang kita adalah sehat itu ada 4, sehat fisik, sehat psikis, sehat sosial, finansial, dan spiritual. Jadi badannya sehat, psikisnya sehat, juga kantongnya juga sehat. Oke ya. Nah, bentuk kegiatan Bapak sekalian, kita nanti adalah online dan offline. Online-nya adalah edukasi bisnis online, kursus bisnis online, edukasi pola hidup sehat. Offline-nya adalah edukasi Germas Sejahtera, edukasi pemeriksaan kesehatan, ya kan, olahraga dan jalan sehat bersama. Inilah bentuk kegiatan online dan offline, luar biasa ini, menarik. Nah, di dalam kegiatan tadi online dan offline itu dalam rangka dijadikan energi monitoring, ya kan, sales, agen terapi, tenaga masyarakat nanti disebut tenaga monitoring sekaligus pemenangan dengan kekuatan BOS Indonesia dan Germas Sejahtera. Nah, dalam monitoring tadi tentu kegiatan tadi secara online offline tadi perlu operasional yang cukup besar, dan operasional adalah tentu free. Dalam artian teman-teman kalau kita mau kerjasama tentu kan bukan ngasih dia karena bisnisnya sudah jalan, termasuk dalam anggaran bisnisnya. Luar biasa kan? Nah, oke. Tripartite sukses, sekalian. Sekali lagi ketika kita untuk duduk di DPRD Kota Bogor dengan low cost, dengan biaya rendah, tentu kolaborasi dengan BOS Indonesia Germas Sejahtera, tim sukses caleg media pers partner, karena media sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 ya, tentang pers ya. Jadi saya luar biasa. Kolaborasi kekuatan 3 ini untuk menduduk di DPRD Kabupaten DPRD Kota Bogor dengan low cost ya, biaya rendah ya kan. Oke, lanjut. Nah, Bapak sekalian, BOS Indonesia, Germas Sejahtera, Garuda Politik ikut mendukung pemilih berdaulat negara kuat. Bapak sekalian, intinya kita ingin mensupport teman-teman duduk di teman legislatif tentu dengan cara yang konstitusional, cara elegan, cara benar, ya kan? Kalau dengan cara yang benar duduknya, maka saya yakin dia akan memperjuangkan konstituen dan suara masyarakat, ya kan, akan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, ya kan? Sekali lagi bahwa sukses by design, jadi sukses sudah bisa direncanakan, jadi tidak muncul tiba-tiba. Oke Bapak sekalian, sampai jumpa di edukasi berikutnya. Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia maju, Indonesia menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.